Aneh juga di Wapresnya. Wapres, kalau orang nggak tahu dengan Anda, jangan orang yang disalahkan. Jadi dia marah ya, dia marah kepada anak-anak. Karena anak-anak dia bertanya sama temannya, siapa tuh katanya. Nah, karena orang anak-anak tidak tahu dengan Anda, anak haram konstitusi, jangan yang dimarahin tuh anak-anak. Jadi orang wajar saja tidak tahu dengan Anda, karena Anda bukan siapa-siapa sebenarnya. Setelah menjadi Wapres inilah makanya orang sedikit orang-orang politik, orang-orang yang ini tahu. Sebelumnya Anda nggak dikenal orang sama sekali, nggak ada. Anak itu siapa, orang juga nggak peduli, karena bapak kau, Mr. Jokowi, juga selama ini nggak pernah membuat orang itu menjadi terkagum-kagum dengan keluarganya. Itu persoalannya. Ini parah nih. Jangan kau marah kepada anak-anak kalau dia tidak tahu. Tenang. Nah, iya kan, kualitas Wapres pilihan Anda di rumah sakit atau di klinik atau di pusat kesehatan masyarakat, puskesmas, kurang begitu jelas ya di video ini. Gibran melakukan kunjungan kerja dan nanya kepada pasien. Kalau saya jadi pasiennya, nggak bakalan saya tanggapi meskipun dia Wapres. Kenapa? Ngurusi awak loro malah dijak cangkeman, bukannya membuat keadaan baik tapi tambah runyam. Nggak usah berpikir positif, nggak usah sakit hati lah, nggak usah inilah, simpel aja kok. Solusinya apa? Itu aja. Berobat pengen sembuh, berobat pengen pelayanan bagus, pengen pelayanan baik, dan antrian tertib. Dokter yang memberikan pelayanan juga datang tepat waktu, visit juga dengan schedule yang sudah ditentukan. Misalkan praktek dokter jam 9, ya diusahakan datang jam 9. Antrian juga mendapatkan pelayanan cepat terbaik. Nek gur cangkeman gambleh tak kabeh wong iso, ya toh. Dan orang sakit itu nggak butuh ucapan seperti ini, nggak butuh percakapan, nggak butuh solusinya ya pelayanan cepat ditangani, antrian tidak banyak, tidak menunggu dokter lama. Udah itu aja. Mau ditanya apa dia juga nggak bisa memberikan solusi, paling jawabannya nanti ya tanya sama Menteri Kesehatan. Itu aja kan. Setiap kali dia pergi melakukan kunjungan kerja, nggak ada yang bisa memberikan solusi dalam setiap permasalahan yang terjadi. Pasti dilempar ke orang lain, pasti dilempar ke pihak lain. Terus gunamu tekoneng kunjungan kerja ini opo? Itu aja pertanyaan saya. Bang, bener nggak nilai Gibran itu kalau di Indo setara IPK 2,3? Saya coba tanggapi video anak muda namanya Bima ya. Tadi dia panjang lebar banget ya, membahas tentang penilaian. Ada yang bertanya sih tadi, terus dia menjawab ya. Sebenarnya Bima ya, di sini masalah ijazah Gibran tidak membahas tentang nilai, tapi membahas tentang tempat atau pernah kuliah ya. Karena ini ada dua pembelanya Gibran, dua-duanya perempuan ya. Ada yang namanya siapa sih, Ina Liem, terus ada yang pernah tinggal di Singapura. Nah, kalau yang satunya bilang Gibran kan sudah kuliah di ini udah tamat SD SMP 3 tahun di Indonesia, nah tinggal lanjutin toh 2 tahun. Tapi faktanya kelanjutan Gibran baik di Singapura maupun Australia itu 5 tahun, bukan 2 tahun. Seharusnya kalau kita baca di Golek ya, sebenarnya antara Australia ya, jangka waktu pendidikannya itu sama 12, tapi ke Gibran ini 14. Nah, kalau memang sudah sekolah SMP di Jawa ya, seharusnya kata orang Singapura itu 2 tahun, kenapa bisa 5 tahun? Kenapa 5 tahun? Itu loh ya. Itu pertama. Kedua, tadi kamu membahas tentang harga. Kita tidak ada hubungan dengan harga, tidak ada hubungannya, baik itu orang kaya mau orang apa. Yang kita bahas di sini adalah kepastian ijazahnya Gibran. Sebenarnya dia lulus di mana? Singapura ya, karena 2 tempat katanya, tapi 2 tempat itu 5 tahun. Nah, kalau misal benar dia lulus di Singapura, tentu KPU tidak akan sembrono ya, tidak mencantumkan ya kelulusan Gibran. Kalau
memang pendidikannya, nilai pendidikan baik di antara Indonesia, Australia maupun Singapura beda, ya tidak masalah. Ya, yang penting ijazah ini sah apa enggak? Itu yang sedang dibahas. Ya. Kalau kamu bilang tadi orang yang hakal kaya nggak perlu ke situ, ya wajar lah Jokowi kirim anaknya ke sana, kan dia presiden, ya biar bagaimanapun presiden, masa sih anaknya mau sekolah di emperan, kan nggak mungkin, ya. Tapi yang kita mau bahas ini tentang ijazahnya Gibran, ya, karena simpang siur kalian dalam penyampaian baik dari rekod, ya. Inalim, ya beda lagi, yang satunya beda lagi, ya, cara penyampaian kalian tentang ijazahnya Jokowi. Kalau memang tentang penilaiannya itu tentang mata kuliahnya atau mata pelajarannya beda-beda nilainya, mungkin karena beda negara. Tapi benar nggak sih Gibran ini, ya? Kalau benar kelulusan misalnya Australia, kenapa KPU tidak menyantumkan? Kalau memang benar Gibran ini lulusnya di Singapura, kenapa tidak dicantumkan di Singapura? Ya, yang penting kan ada bukti pendidikannya Gibran, gitu loh. Itu yang dicari oleh orang. Nah, kalau pembuktiannya tidak ada, ya, terus bagaimana? Kembali lagi di channel ini, jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa dalam klip video tersebut di mana Bapak Wapres kita geram sambil menarik baju dari salah satu mahasiswa. Dia marah karena mahasiswa mempertanyakan dia siapa. Mungkin sebagai masyarakat Indonesia, tentunya ketika ada orang yang bertanya karena mereka tidak tahu orang tersebut adalah orang penting, yang tentu kita memang memberikan waktu kepada dia untuk mengingat kembali. Maksudnya ibaratnya karena Wapres ini mahasiswa di situ ada yang tidak tahu, ya tentunya jangan mahasiswanya yang kita marahin, tapi para gurunya yang harusnya kita memperingatkan kepada mereka. Harusnya mereka tahu bahwa pemimpin negara ini orangnya dan namanya gitu. Namun salah satu dari sekolah itu ada mahasiswa yang tidak tahu dengan dia, tentu itu wajar-wajar saja ya, tapi jangan terlalu seperti begitu. Namun dalam tindakan Wapres itu seakan-akan dia marah lalu mengambil baju anak itu dengan marah, mengangkatnya gitu kan, seakan-akan dia sangat marah gitu. Tapi dalam tindakannya tersebut membuat sorotan dari beberapa dari publik. Nah, mereka mengatakan bahwa tindakan tersebut seakan-akan kekanakannya gitu, karena tidak sopan dalam melakukan hal tersebut. Apalagi dia sebagai mahasiswa, wajar saja ya tidak tahu, karena tidak semua orang tahu gitu ya. Walaupun dia pemimpin negara kita, ya mungkin mereka sebagai mahasiswa dengar nama tapi tidak tahu dengan orangnya, ya bisa saja gitu kan. Nah, di sini kita bacakan teman-teman tanggapan teman-teman dari mereka menonton video ini. Katanya Harrison ini habis obat penenangnya tuh. Cik Gibran, pertahankan gilamu untuk Indonesia cemas. Inilah Wapres dan hasil pilihan Ternak Mulyono yang mencapai 58% dari jumlah rakyat Indonesia adalah ternak, ya bukan, maksudnya kan banyak ya orang-orang yang sudah tidak suka lagi dengan Pak Gibran ini. Ya, kita tahu bahwa hal tersebut memang wajar saja karena dari hal dan perilaku Pak Gibran ini. Nah, ini bukan satu-satunya kita mau menghujat Bapak Wapres, tapi dari kelakuannya tersebut seakan-akan dia mempermalukan diri sendiri ya. Harusnya jangan terlalu begitu marah, karena apalagi dia sebagai mahasiswa, ya wajar saja siswa seperti begitu. Nah, anak ini kelihatan lebih sadis dari bapaknya Mukidi. Dia kesal dibilang Fufu Fafa lulusan SD. Macam PKI kelakuanmu Gibran. Dia kan lulusan Singapura sih pura-pura lulus S1. Ya banyak ya
apa hujatan-hujatan dari masyarakat kepada dia, karena bukan dalam arti dia tidak tahu, tapi layaknya sebagai wapres ya harusnya profesionalisme kan dalam segala hal ya, walaupun banyak masyarakat atau siswa-siswa yang tidak tahu sepenuhnya dengan dia ya, harusnya jangan terlalu kelihatan marah seperti begitu ya, diomongin baik-baik atau dikasih tahu ya, bisa memperkenalkan diri ya, wajar saja ya, nggak harus juga mengambil baju seperti begitu seakan-akan orang mau berantem gitu kan, berkelahi ya, karena posisinya seperti begitu ya harus tidak disamakan lagi, karena dia sebagai pemimpin negara kita ya harus profesionalis menjaga image-nya seperti begitu. Nah, selanjutnya mantap bapaknya Jokowi, wajar orang tanya siapa itu karena tidak tahu kenapa harus marah ya, seperti begitu yang dikatakan tadi, kenapa harus sebesar itu ya, karena memang pada dasarnya mereka seakan-akan tidak mau mempedulikan hal-hal tersebut ya, padahal mereka tahu bahwa Pak Gibran ini ya mungkin pada dasarnya anak-anak itu juga tidak tahu mengenal wajahnya yang lebih pasti, tapi walaupun mereka tahu bisa juga hanya mengenal nama kan gitu ya, nggak harus marah seperti begitu. Wapres sakit jiwa, lupa belum nyabu jadi emosi meluap, muak. Anak kecil pun tahu kalau Gibran wapres bermasalah, hehe. Orang mabok dibawa keliling. Anaknya yang dimarahin itu siapa ya, kalau anakku tak balas ke jangan mentang-mentang wapres ya. Iya seperti begitu, apalagi di depan banyak siswa kan gitu. Tolong kejujuran Jokowi dan Gibran jangan diselimuti kebohongan terus karena kalian berdua nggak sekolah. Soalnya aku udah muak dengan berita anak dan bapak ini. Ya seperti begitu ya teman-teman. Jangan kasar pada anak SD, nanti kalau semua SD tolak ke kunjunganmu ya, kayak gimana mau kunjungin SMA atau kampus, emang berani ya. Memang seperti begitu ya, udah nggak bisa berkata-kata apalagi ya. Wapres ilegal gimbal konstitusi, gila hormat dalam hukum hak anak internasional, orang tua anak atau presiden sekalipun tidak punya hak memaksakan kehendaknya terhadap anak-anak. Setiap anak punya hak untuk menentukan sikapnya, ibaratnya seperti begitu ya. Kakek Sugiono lagi ngomongin politik ya, banyak ya hal-hal seperti begitu. Selanjutnya beraninya sama anak kecil, anak SD lagi, kak nggak sederajat. Fafa telat minum obatnya lagi drop. Kasar amat ya sampai narik kaos anaknya ya, seperti begitu kayak seperti siswa kan harusnya profesionalisme menjaga image-nya sebagai wapres supaya kelihatan bahwa dia adalah pemimpin negara kita. Kalau memang anak itu atau siswa itu tidak tahu ya, perkenalkan diri dengan dia dan dengan cara baik-baik, atau memang karena geram atau emosi karena memang tidak tahu ya, marahnya jangan ke siswanya tapi ke gurunya, kenapa nggak dikasih tahu fotonya atau gimana, kan bisa seperti begitu ya, mungkin ke bawah emosi atau gimana, saya tidak tahu juga ya teman-teman ya. Kasar amat ya sampai narik kaos anak, waduh sungguh memalukan kantor wapres yang kau banggakan. Indonesia sedang kena musibah dipimpin anak SMP, maaf habis kabur dari RSC. Pada video itu benar, Long Aimblong merespon ngeri arogan wapres, anak-anak ditarik baju, tas anak sekolah perempuan dibekan dengan penjual belimbing sayur, parah. Cerminan diri nggak tahu diri. Gibran ketua RT saya itu lagi belusukan. Wapres paling aneh sedunia. Bahu bajunya lagi yang nggak ditarik, lagi nyapain keluar-keluar cuma lihat itu aja. Emang nggak ada intasi sesuai bidan yang harus berkunjung, harus wapres gitu ya. Terus kita tidak tahu ya teman-teman. Lagi Saka mungkin tuh wapres bocah beraninya sama anak kecil tuh bapaknya kalau nggak terima gimana. Dasar Samsung gak punya akhlak sebegitunya memperlakukan anak kecil, seharusnya dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak. Kalau saya jadi guru atau kepala sekolah akan ku kempret si Samsung. Nah teman-teman coba berikan tanggapannya di kolom komentar. Tanggapan teman-teman dalam menyikapi video ini supaya kita bisa saling bertukar pikiran dalam menyikapi situasi-situasi politik di negara kita, terutama politik mengenai tentang Pak Gibran ini atau wapres kita. Tentu ketika kita bisa berpikir kritis dalam menghadapi situasi politik di negara kita,